Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pengelolaan risiko bisnis atau usaha. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Gusti Ayu Putu Chandra Santi dengan NIM/AKIR 154. Selanjutnya, Desa Putu Pratiwi Wahyuniase dengan NIM/AKIR 137. Dan yang terakhir, Niketut Pegavidananda dengan NIM/AKIR 145. Di dalam menjalankan bisnis tertentu, kita akan selalu dihadapkan dengan resiko. Bukanlah hal yang mudah menjalankan bisnis karena sebuah bisnis bukan hanya sekedar keuntungan, tetapi juga resiko mengalami kegagalan dan kerugian. Risiko bisnis. Menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Soekarto, risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Sedangkan menurut Abbas Salim, risiko adalah ketidaktentuan yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Terakhir, menurut Hanafi, pengertian risiko adalah bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu kejadian yang tidak pasti dan terdapat unsur kerugian, akibat, atau konsekuensi yang bisa terjadi akibat proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang. Resiko bisnis merupakan ketidakpastian dalam operasi dan lingkungan organisasi di masa yang akan datang. Semua peristiwa individu maupun organisasi pasti mengandung risiko di dalamnya, karena mengandung unsur ketidakpastian. Jenis-jenis risiko. Secara umum, jenis-jenis risiko dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan kerugian yang dapat diakibatkan, yang kedua berdasarkan kontrol. Yang berdasarkan kerugian yang dapat diakibatkan dibagi menjadi dua, yaitu resiko spekulatif dan resiko murni. Sedangkan yang berdasarkan kontrol dibagi menjadi dua juga, yaitu risiko yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan. Berdasarkan kerugian yang dapat diakibatkan, risiko dibagi menjadi spekulatif dan murni. Yang pertama, risiko spekulatif adalah risiko yang memiliki kemungkinan terjadinya dua peluang. Peluang terjadinya kerugian dan peluang terjadinya keuntungan. Contoh dari risiko spekulatif adalah pembelian saham di bursa efek, di mana pembelian saham di bursa efek memiliki risiko spekulatif karena akan ada dua peluang kemungkinan yang terjadi. Peluang pertama adalah peluang keuntungan. Keuntungan yang akan didapat oleh pemegang saham dikarenakan telah mendapatkan pembagian keuntungan dari perusahaan yang menerbitkan saham tersebut atau dividen. Dan peluang kedua adalah peluang kerugian, di mana kerugian yang akan didapat oleh pemegang saham dikarenakan perusahaan yang menerbitkan saham yang dibeli telah mengalami kerugian yang besar. Risiko kedua yaitu risiko murni, di mana risiko murni adalah risiko yang bila mana terjadi pasti akan memberikan kerugian, namun apabila risiko ini tidak terjadi, juga tidak akan menimbulkan kerugian ataupun suatu keuntungan. Contoh dari risiko murni adalah kebakaran. Apabila perusahaan mengalami kebakaran, maka perusahaan tersebut akan menderita kerugian. Kemungkinan yang lain adalah tidak terjadi kebakaran, jadi tidak akan memberikan keuntungan maupun kerugian. Berdasarkan kontrol, risiko dibagi menjadi dua, yaitu yang dapat dikendalikan dan juga yang tidak dapat dikendalikan. Yang pertama, risiko yang dapat dikendalikan, contohnya adalah suatu perusahaan mengeluarkan sebuah produk baru untuk siap dipasarkan. Setelah berbulan-bulan produk tersebut berada di pasaran, perusahaan tidak kunjung memperoleh keuntungan atau pengembalian atas modal. Sudah dapat dibayangkan risiko yang muncul dari kejadian tersebut pasti adalah sebuah kerugian yang cukup besar. Tetapi, risiko dari kejadian tersebut masih bisa diatasi dan dikendalikan sebelum kerugian yang didapatkan oleh perusahaan semakin membengkak. Perusahaan dapat mencari tahu apa yang menjadi penyebab produk tersebut tidak laku di pasaran, kemudian perusahaan juga dapat merevisi produk tersebut. Itu merupakan risiko yang masih dapat dikendalikan oleh perusahaan. Yang kedua adalah risiko yang tidak dapat dikendalikan.
Penipuan dan bencana alam merupakan kejadian-kejadian yang tentu tidak seorang pun dari kita yang menginginkan hal tersebut untuk terjadi. Kejadian-kejadian tersebut merupakan hal yang tidak dapat diprediksi dan diduga sebelumnya, serta resiko dari terjadinya kejadian tersebut merupakan resiko-resiko yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Identifikasi resiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui resiko-resiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, bisnis, usaha, atau perorangan. Umumnya, risiko memiliki dampak yang negatif terhadap perusahaan karena hasil dari risiko yang terjadi berupa kerugian baik secara finansial maupun non-finansial. Pengidentifikasian risiko adalah hal pertama yang harus dilakukan perusahaan sebelum pengukuran risiko dilakukan, karena sejatinya tidak ada perusahaan yang ingin menanggung kerugian karena risiko yang terjadi. Oleh karena itu, adanya identifikasi risiko sangat perlu dilakukan, setidaknya untuk menekan terjadinya risiko dan meminimalkan dampak dari risiko tersebut. Tugas ini umumnya dilakukan oleh manajer perusahaan untuk menganalisa dan menjabarkan kemungkinan risiko yang dihadapi perusahaan yang akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Secara umum, terdapat beberapa langkah-langkah dalam identifikasi risiko, yaitu berupa mapping risiko. Antara lain, yang pertama, mengidentifikasi risiko dan mempelajari karakteristik risiko. Pengidentifikasian risiko ini dilakukan dengan melihat sejarah dan pengalaman risiko yang pernah dihadapi perusahaan, mempelajari karakteristiknya seperti termasuk dalam jenis apakah risiko tersebut, penyebab dari risiko tersebut, seberapa sering risiko tersebut, dan hal apa yang mempengaruhi terjadinya risiko tersebut. Yang kedua, mengevaluasi risiko, yaitu dengan melihat seberapa besar dampak risiko tersebut terhadap kinerja perusahaan. Sebuah risiko dapat memiliki tingkat keseriusan yang tinggi dan rendah tergantung dari jenis risiko. Contohnya, pencurian di swalayan. Meskipun tingkat keseriusan rendah, tapi jika sering terjadi akan ada hal yang perlu dikorbankan, seperti berpengaruh terhadap biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Tentunya hal tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga, menentukan prioritas risiko. Penentuan prioritas risiko dilihat dari seberapa urgent risiko tersebut akan terjadi dalam perusahaan. Dengan begitu, perusahaan dapat melakukan penanganan risiko tersebut di atas risiko lainnya yang masih bisa dikelola terlebih dahulu. Yang keempat, mengelola risiko. Setelah pengidentifikasian risiko dan mempelajari karakteristik risiko, perusahaan dapat menjabarkan jenis-jenis risiko termasuk dalam kategori serius atau tidaknya dampak yang ditimbulkan. Kemudian, perusahaan dapat merumuskan strategi penanganan yang tepat yang akan dipilih untuk menekan dan meminimalkan dampak dari risiko tersebut. Contoh, dengan adanya pencurian yang terjadi dalam sebuah swalayan tadi, meskipun tingkat keseriusan atau kerugian yang ditimbulkan tidak tinggi, namun kemungkinan kejadian hal tersebut bisa sering terjadi. Sebagai langkah untuk pengelolaan risiko, perusahaan dapat menggunakan strategi dengan menyediakan loker penitipan tas sebelum pengunjung masuk ke dalam swalayan, sehingga hal ini bisa meminimalkan tingkat terjadinya risiko. Yang kelima, melakukan revisit atau kontrol terhadap penanganan risiko. Setelah proses penanganan risiko dilakukan, selanjutnya yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan kontrol terhadap cara penanganan risiko yang dilakukan. Apakah strategi yang dilakukan atau diterapkan sudah efektif dan membantu perusahaan dalam penanganan risiko atau perlu dilakukan perubahan strategi lain. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan dalam mengidentifikasi bahwa perusahaan, bisnis, atau usaha memiliki exposure terhadap risiko. Yang pertama adalah dengan melakukan analisis sekuen risiko. Risiko mempunyai sekuen dari sumber risiko sampai kemudian munculnya kerugian karena risiko tersebut. Contohnya adalah peristiwa kebakaran, yang mana dalam peristiwa kebakaran ini, api merupakan sumber risiko pertama. Api menyebabkan kerugian bagi organisasi. Kemudian, ada faktor risiko yang menjadi katalis, yaitu yang mempercepat atau memperbesar munculnya kejadian yang tidak diinginkan. Dalam kasus ini, faktor risiko tersebut adalah minyak tanah yang ditaruh di dekat kompor. Situasi tersebut akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kebakaran. Jika terjadinya kebakaran, maka gedung tersebut akan terbakar. Dengan kata lain, gedung tersebut menghadapi eksposur terhadap risiko kebakaran. Kemudian, akan terjadi kejadian yang tidak diinginkan, yaitu kebakaran yang mana menyebabkan perusahaan merugi. Setelah melakukan analisis sekuen perusahaan bisa melakukan pencegahan munculnya kejadian yang tidak diinginkan dengan fokus terhadap sekuen yang terjadi.
Contohnya, dengan menggunakan kompor listrik, menjauhkan kompor dari minyak tanah. Dengan demikian bisa mengurangi kerusakan gedung karena kebakaran. Yang kedua yaitu dengan mengidentifikasi sumber-sumber resiko, yaitu dengan memperluas pengamatan terhadap sumber-sumber resiko di lingkungan sekitar. Adapun sumber-sumber resiko yang terjadi di lingkungan sekitar, antara lain, yang pertama yaitu lingkungan fisik, yang mana berupa bangunan yang dimakan usia sehingga menjadi rapuh, sungai yang menyebabkan banjir, dan lain-lain. Yang kedua, lingkungan sosial, berupa kerusuhan sosial, demonstrasi, konflik dengan masyarakat lokal, pemogokan karyawan, dan juga perampokan. Yang ketiga, lingkungan politik, yaitu berupa perubahan perundangan, perubahan aturan, konflik antar negara yang mendorong boikot produk perusahaan. Yang keempat, lingkungan legal, yaitu gugatan karena gagal mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku. Yang kelima, lingkungan operasional, yaitu berupa kecelakaan kerja, kerusakan mesin, kegagalan sistem komputer, serangan virus terhadap komputer, dan lain-lain. Yang keenam, yaitu lingkungan ekonomi, yaitu berupa kelesuan ekonomi dan juga inflasi yang tidak terkendali. Dengan mengidentifikasi sumber-sumber risiko, perusahaan bisa memperoleh gambaran risiko apa yang mungkin saja terjadi atau muncul dan membahayakan kinerja perusahaan. Namun adapun alternatif kategori sumber risiko lainnya, yaitu berupa konsumen, yang mana berupa keluhan dari konsumen yang mengakibatkan kekecewaan dan tidak mau membeli produk perusahaan, sehingga konsumen merasa rugi kemudian menuntut perusahaan. Selanjutnya ada supplier, yaitu berupa pasokan dari supplier yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian ada pesaing, yang mana pesaing meluncurkan produk baru yang lebih baik sehingga terjadi persaingan merek. Dapat juga pesaing menurunkan harga yang bisa mengakibatkan persaingan harga. Kemudian ada regulator, yaitu perusahaan gagal mematuhi perundangan yang berlaku. Perubahan perundangan yang berlaku mengakibatkan perusahaan rugi. Dalam pengidentifikasian risiko, seorang manajer memerlukan adanya sumber informasi untuk mempelajari dan memahami dari mana, di saat seperti apa, dan bagaimana risiko bisa terjadi. Di antaranya dengan memanfaatkan yang pertama yaitu dokumen internal, yang mana merupakan target pencarian yang pertama dalam identifikasi risiko. Namun sayangnya, seringkali dokumen dalam perusahaan tidak tertata dengan baik. Contohnya seperti laporan keuangan, strategi dan rencana, standar dan prosedur operasi, dokumen SDM, surat perintah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu dokumen eksternal, yang mana diperlukan untuk menggali lebih dalam informasi yang penting bagi perusahaan. Contohnya berupa koran, majalah, data publikasi, statistik keuangan dan ekonomi, dan sumber-sumber lainnya. Yang ketiga adalah pihak internal perusahaan, yaitu dengan menggali informasi dari karyawan mengenai kinerja perusahaan selama kegiatan operasional berlangsung. Yang terakhir, yang keempat yaitu berupa pihak eksternal perusahaan, yang mana berupa konsumen, pemasok, pengamat, tenaga ahli, pesaing, dan lain-lain. Setelah pengidentifikasian risiko, selanjutnya risiko tersebut diukur. Kuantifikasi dapat dilakukan menggunakan metode yang sederhana sampai metode yang sangat kompleks. Nah, ada teknik pengukuran risiko yang cukup sederhana, yaitu dengan setelah melakukan pengukuran risiko, selanjutnya risiko tersebut harus dikelola. Risiko dapat dikelola dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, dengan melakukan penghindaran atau risk avoidance. Penghindaran risiko berarti perusahaan berupaya untuk menghindari atau menghilangkan risiko yang terjadi. Jika memungkinkan, risiko yang tidak perlu, risiko yang bisa dihilangkan tanpa ada pengaruh negatif terhadap pencapaian tujuan, dapat dihindari. Misalkan, terdapat dua pilihan untuk mendirikan usaha. Lokasi A adalah daerah rawan banjir, sedangkan lokasi B adalah daerah yang aman dari banjir. Jika segala sesuatunya sama, misalnya harga sewanya sama, maka perusahaan seharusnya mendirikan usahanya di lokasi B yang aman dari banjir. Yang kedua yaitu ditahan atau risk retention. Risk retention berarti menghadapi sendiri risiko yang terjadi. Jika risiko benar-benar terjadi, perusahaan tersebut harus menyediakan dana untuk menanggung risiko tersebut. Misalnya, suatu perusahaan tidak mengasuransikan gedungnya. Perusahaan tersebut memutuskan untuk menyediakan dana cadangan jikalau terjadi sesuatu terhadap gedung tersebut, misalnya kebakaran atau kerusakan lainnya. Yang ketiga yaitu diversifikasi.
yang berarti menyebar exposure yang kita miliki, sehingga tidak terkonsentrasi pada satu atau dua exposure saja. Sebagai contoh, suatu perusahaan tidak hanya memegang satu aset tetapi beberapa aset. Misalnya saham A, saham B, obligasi C, properti, dan sebagainya. Jika terjadi kerugian pada satu aset, maka kerugian tersebut diharapkan dapat dikompensasikan oleh keuntungan dari aset lainnya. Yang keempat ada risk transfer, yaitu jika suatu perusahaan tidak ingin menanggung risiko tertentu, maka perusahaan tersebut dapat mentransfer risiko kepada pihak lain yang mampu menghadapi risiko. Sebagai contoh, suatu perusahaan mengasuransikan gedung miliknya. Jadi, jika ada suatu hal yang terjadi pada gedung tersebut, maka kerugian atau risiko tersebut akan ditanggung oleh pihak asuransi. Yang kelima ada risk control atau pengendalian risiko. Pengendalian risiko dilakukan untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya risiko atau kejadian yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, untuk mencegah terjadinya kebakaran, perusahaan memasang alarm asap di bangunan kantor. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok 7 mengenai pengelolaan risiko bisnis. Dalam menjalankan bisnis, kita pasti menjumpai banyak risiko. Kita tidak dapat menghilangkan risiko tersebut, namun kita dapat mengurangi dampak dari risiko tersebut. Semoga materi ini dapat membantu pemahaman kalian terkait pengelolaan risiko bisnis. Terima kasih.